Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pada kesempatan ini mari kita sama-sama membahas bab 4 pelajaran agama Islam kelas 10, memahami iman kepada adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan KIKD 3.4, menganalisa makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pengertian malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak yang terambil dari kata la'aka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, yang tidak memiliki hawa nafsu, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, yang taat, patuh melaksanakan tugasnya, tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat benar adanya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan para malaikat sebagai makhluk gaib yang diciptakan dari nur atau cahaya, yang tidak diberi nafsu, untuk menghambakan diri kepadanya dan untuk melaksanakan segala tugas tertentu yang diperintahkan kepadanya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota tubuhnya untuk berhati-hati dalam berkata-kata maupun dalam berperilaku. Hukum beriman kepada malaikat. Beriman kepada adanya malaikat hukumnya adalah fardu ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada-qadar. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari Al-Quran dan hadis sebagai berikut. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-136, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi war rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran surat An-Nisa ayat 136. Dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, dan rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan
di akhirat nanti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penciptaan malaikat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Aisyah taqolat, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khuliqatil malaikatu min nurin, wa khuliqal janu mimmarijim min nar, wa khuliqa adamu mimma wasifa lakum. Rawahu Muslim. Artinya, dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, mari kita perhatikan perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Malaikat adalah makhluk gaib, manusia adalah nyata, dan jin juga gaib. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu, sementara manusia dan jin memiliki hawa nafsu. Malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dan jin ada yang taat dan ada yang durhaka. Malaikat tidak berjenis kelamin, sedangkan manusia dan jin berjenis kelamin. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan juga tidak menikah atau kawin. Sementara manusia dan jin makan, minum, tidur, dan kawin. Malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis, sementara manusia dan jin memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis, sehingga kemungkinan untuk membantah itu sangat terbuka. Dari data tersebut di atas, jelas sekali terlihat bahwa manusia dan jin banyak memiliki kesamaan, hanya perbedaannya manusia nyata sedangkan jin adalah gaib. Sementara bila dibandingkan dengan malaikat, manusia dan jin banyak sekali memiliki perbedaan. Kemudian mari kita perhatikan malaikat dan tugas-tugasnya. Berapa jumlah malaikat secara terinci? Sebagaimana manusia, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang mengetahui. Namun demikian, umat Islam diperintahkan untuk mengetahui dan mengimani 10 nama malaikat. Berikut tugasnya. Nama-nama malaikat tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran serta hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ke-10 nama malaikat yang wajib kita ketahui dengan tugasnya masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikenal juga sebagai penghulu para malaikat. Malaikat Jibril adalah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Nama malaikat Jibril disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 97-98 dan Quran surat At-Tahrim ayat 4. Malaikat Jibril memiliki beberapa nama lain atau julukan. Di antaranya adalah Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus. Adapun tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mengatur rizki terutama untuk manusia, mengatur air, menurunkan hujan, menurunkan petir, membagikan rizki untuk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lain yang ada di muka bumi ini. Malaikat Mikail termasuk salah satu malaikat yang menjadi pembesar seluruh malaikat selain malaikat Jibril. Malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa semua makhluk, termasuk dirinya sendiri.
Malaikat Israel dikenal juga dengan sebutan malaikat maut. Malaikat Israel diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah dapat menjangkau dengan mudah dari barat hingga timur, bagaikan seorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan pelbagai makanan yang siap untuk dimakan. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad, hingga menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniupnya pada hari kiamat. Tiupan pertama akan menghancurkan dunia beserta istinya dan alam semesta. Tiupan kedua akan mematikan para malaikat, serta tiupan ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Selanjutnya malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar bersama malaikat nakir tugasnya menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di dalam kubur. Hal itu akan dimulai ketika pemakaman selesai dan orang terakhir dari jamaah yang mengikuti pemakaman telah melangkah 7 atau 40 langkah dari makam. Kemudian malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Ia bersama malaikat Atid yang mencatat amal buruk bertugas bersamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Qaf ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak suatu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Malaikat Raqib dan Atid sangat jujur dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mencatat dengan penuh ketelitian sehingga tidak ada satupun keburukan dan kebaikan yang luput dari catatan keduanya. Malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Malaikat Malik disebut dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat yang ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makisun. Artinya, dan mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Quran surat Az-Zukhruf ayat 77. Kemudian yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengawasi surga, serta menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan masuk ke dalamnya. Malaikat Ridwan sangat ramah, menyambut dan mempersilahkan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Demikianlah para malaikat dan tugasnya. Selanjutnya, menerapkan perilaku mulia. Dengan senantiasa menghadirkan dan meneladani sifat-sifat malaikat dalam kehidupan, maka kita akan bertindak insya Allah sebagai berikut. 1. Berkata dan berbuat jujur, karena di mana dan kemanapun malaikat pasti mengawasi kita. 2. Patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. 3. Melaksanakan tugas yang diembankan kepada kita dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. 4. Bertindak hati-hati serta penuh perhitungan dalam perkataan dan perbuatan. 5. Memiliki rasa empati dengan memberikan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan bantuan atau kepedulian sosial. 6. Perilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. 7. Selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu
8. Berusaha sekuat tenaga untuk menghindari berbagai perbuatan buruk. Dan 9. Tidak bersikap sombong atau ria dalam berbuat kebaikan. Hadirkanlah malaikat dalam kehidupan kita. Yakinkan pada diri kita bahwa semua perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak mendapat balasannya. Bila kita melakukan yang demikian, insya Allah kita pasti akan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Demikianlah yang dapat disampaikan mengenai iman kepada malaikat. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu